Selamat pagi menjelang siang. Saat ini di jam saya pukul 10:13, tanggal 24 April 2023. Pagi ini saya ingin menyampaikan sharing materi terkait single window system. Ya. Langsung saja, ya. Kita masih di slide yang pertama di halaman muka. Single window system. Nah, kalau kita mendengar kalimat ini, frasa ini, eh, apa yang ada di dalam benak rekan-rekan sekalian? Nah, kalau saya window. Nah, kalau saya mendengar window ini, maka saya langsung teringat kepada eh, sistem sebuah sistem sebuah sistem, ya, sistem operasi ataupun software pada sebuah komputer, ya. Pada Maaf ya, tulisannya kurang bagus karena saya kurang familiar nih menggunakan mouse. Mungkin lebih bagus menggunakan pilus. Nah, pada sebuah komputer, nah, eh, sistem operasi pada sebuah komputer itu dimulai dari zaman dulu itu namanya DOS, ya. Sistem operasinya itu menggunakan DOS. Sekarang menjadi Windows, ya. Nah, Windows. Nah, kalau kita masuk kepada terjemahan dari kalimat Windows ini sendiri, itu definisinya kalau kita buka kamus itu adalah jendela. Jendela. Nah, kalau kita masuk ke jendela, ini bisa lagi kita terjemahkan menjadi gate, ya. Gate. Gate itu apa? Pintu masuk. Nah, pintu pintu masuk. Nah, kalau kita masuk lagi kepada sistem Windows, kepada sistem Windows itu, Windows ini merupakan apa? Software. Ya, ini merupakan software, ya, software. Nah, software ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, software ini dia harus terinstall pada suatu perangkat yang namanya hardware. Hardware. Nah, hardware ini kalau pada sebuah komputer ataupun laptop, ini adalah perangkat kerasnya. Hardware ini merupakan ataupun perangkat keras, ya. Nah, perangkat keras. Nah, kalau kita konversi kepada pelabuhan, maka kita terjemahkan ini merupakan infrastruktur, ya, infrastruktur. Nah, dalam konteks kita berbicara dalam pelabuhan, maka ini infrastruktur pelabuhan. Nah, infrastruktur pelabuhan. Nah, eh, artinya bahwa satu pelabuhan yang sudah dibangun infrastrukturnya, maka harus dilengkapi dengan software. Nah, namanya ini Windows System, ya. Artinya software ini ada suatu, katakanlah, supplier yang menyediakan perangkat lunak seperti sistem operasi Windows, ya, Windows System. Nah, Windows ini seperti apa? Windows ini merupakan perangkat yang dia dapat kita gunakan tools untuk bekerja, membuat laporan, dan lain-lain, aktivitas-aktivitas manual yang dikonversi menjadi digital. Nah, Windows ini pasti produknya semuanya adalah produk Windows ini. Kalau kita di PC itu pasti semuanya ini digital. Nah, kenapa saat ini
port itu dia menjadi digital port ya, karena dia menggunakan sistem operasi Windows System. Nah, produknya PC komputer dan laptop itu yang menggunakan Windows System itu outputnya semua pasti bentuknya digital. Nah, sebentuk outputnya semuanya digital. Nah, dan Windows System itu ketika kita mengoperasikan sebuah PC komputer yang bootable dengan sebuah sistem Windows System itu ketika kita login kayak kita kita hidupkan operasikan sebuah ininya windownya, maka halaman pertama yang kita masuk adalah eh, begitu kita masuk halaman pertama itu adalah apa di sini itu password ya, password. Nah, dari user. Nah, itu dia. Nah, di sini nanti ada eh, kotak gambar orang ya, gambar orang seperti ini. Nah, ini nanti nama yang memiliki katakanlah Ivo. Nah, usernya adalah Ivo, passwordnya katakanlah passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Windows System ini eh, kalau kita beli, kita contohkan dalam sebuah produk PC komputer ataupun laptop. Laptop itu ada yang dia dijual hanya laptopnya saja, perangkat kerasnya. Kemudian kita beli software itu biasanya harganya satu software Windows original itu satu software Windows itu ya satu ini satu Windows ini kita beli di pasar itu harganya kalau original itu software itu kalau komputer itu biasanya Rp sekitar 800.000 sampai dengan 1 juta. Nah, ini baru beli saja, beli software ya, belum proses instalasi. Nah, instalasinya. Nah, ketika kita sudah install Windows, itu nanti kita akan install lagi software yang lainnya. Nah, setelah kita udah memiliki ini, baru kita bisa install lagi yang namanya itu MS Office. Nah, yang biasa paling banyak dikerjakan ketika di kantor itu adalah MS Office. Nah, dan lain-lain banyak lagi software ya. Nah, intinya yang pertama itu harus software Windows-nya dulu. Nah, bagaimana jika kita tidak memiliki Windows System? Nah, jika kita tidak memiliki Windows System, maka ini eh, hubungannya adalah kepada port generation ya. Nah, port generation. Nah, port generation, maka kita akan kembali kepada sistem manual. Nah, manual port. Nah, manual port ya, tidak ada yang kita bahas pada materi sebelumnya. Manual port ini tidak ada otomasi, ya, tidak ada otomasi. Ini semua sistem ini tidak berlaku. Maka kita sistem manual dan ini kembali kepada sistem jadul ya, zaman dulu. Nah, maka tidak ada perubahan teknologi di sini, tidak ada teknologi. Nah, dampaknya apa? Ini kembali kepada materi sebelumnya, itu adalah apa? Sosioekonomik ya. Nah, di sini dia sosioekonomik. Nah, sosio ini ada sosial ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Eh, ketika komputer hadir ataupun ya seperti komputer, smartphone hadir, itu teknologi ya, teknologi itu banyak yang dengan hadirnya Windows System ini perangkat keras komputer ya dengan hadirnya sebuah laptop ya, sebuah laptop katakanlah ini laptop ya. Nah, ini laptop, ini keyboardnya ya satu-satu. Nah, seperti ini. Dengan kehadiran ini mempermudah pekerjaan dan banyak melakukan efisiensi pekerjaan. Namun apa dampaknya?
ini pekerjaan-pekerjaan manual yang tadinya dikerjakan oleh orang, ya, yang dikerjakan oleh manusia, ini ketika kita menggunakan laptop, ini bisa mewakili pekerjaan dari banyak orang. Nah, mewakili banyak orang. Katakanlah tadi satu pekerjaan dikerjakan oleh 10 orang. Nah, dengan kita beli laptop, ya, dengan kita beli laptop, maka orang-orang ini kehilangan pekerjaan. Nah, akan kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena efisiensi. Nah, sistem ini sudah menggantikan semuanya. Nah, lantas pertanyaannya, orang-orang ini mau kemana? Yang tadinya ada di pelabuhan, ya, buru-buru, tenaga kerja bongkar muat ini mau dikemanakan? Nah, seperti itu ya. Nah, sementara perbedaannya Indonesia dengan negara-negara maju, seperti katakanlah ya negara maju seperti Singapura, ya, kemudian seperti Eropa, ya, ataupun negara-negara yang sudah menerapkan ini, itu perbedaannya adalah ada di mana? Perbedaannya itu ada di jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduknya Indonesia itu itu Indonesia itu kurang lebih 200 juta. Nah, negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak seperti China, ya, China, India, nah, kemudian Amerika, ya. Nah, tentunya harus berpikir ulang ketika mau menerapkan digitalisasi port ataupun Windows System ini. Karena akan banyak menggantikan. Ataupun harus diatur score balancingnya, ya. Melalui, kalau kita lebih jauh lagi masuk dalam Windows ini namanya TQM, ya. Total Quality Management. Nah, ini unsurnya ada man, ya, ada unsurnya money, kemudian ada machine, ada metodologi, metode, nah, satu lagi ada. Nah, ini harmonisasi dari unsur-unsur ini harus komposisinya harus pas. Nah, ibaratnya tadi eh, apa lagu ataupun pertunjukan musik, nama harus komposer, ya, komposer. Nah, bagaimana kalau matchingnya terlalu besar, ya? Ini tadi nomor 4, nah, metode ini nomor 4, matching itu nomor 3, money. Kalau mesin itu peralatan kerja, Windows System, infrastruktur dan lain-lain itu terlalu besar, maka fungsi manusia ini apa? Nah, gitu kan? Ini dia dikemanain. Nah, kalau ini tidak ini maka yang terjadi apa? Kalau di masyarakat akan terjadi apa? Konflik sosial. Nah, konflik sosial, ya, karena apa? Fungsi manusia sudah digantikan oleh mesin. Nah, sepanjang mungkin pendapatannya eh, tercukupin, ya, tergantikan, mungkin ya orang santai-santai saja duduk di rumah dapat duit, mungkin orang eh, tidak ada masalah. Tapi ketika orang di PHK, ya, ketika orang-orang itu di PHK, ya, kemudian tidak ada pekerjaan pengganti, tidak punya pendapatan, ya, pendapatannya orang-orang itu turun, ya, pendapatannya orang-orang itu turun, ya. Eh, Nah, kemudian daya beli juga menurun, harga barang tinggi, dia menjadi tinggi karena tidak punya kemampuan daya beli, maka ini akan terjadi apa? Banyak kriminal, ya, di masyarakat. Banyak demo, ya, banyak maling, nah, tentunya seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi tantangan untuk dalam single window system ini. Pemerintah harus otomasi ini harus bijak, ya. Nah, namanya kalau bijak itu berarti dia harus bisa menghadirkan kebijakan yang dapat membalancing tadi TQM, ya. Kebijakan itu pasti TQM, manajemen, ya, manajemen sistemnya. Nah, ini dia tadi gambaran untuk single window system. Nah, eh, langsung saja kita masuk.
Nah, definition ya. IMO guideline for setting up a single window system in maritime transport. November 2011, single window as a facility that allows parties involved in trade and transport to provide standardized information and document through a single entry point to fulfill import, export, and transit related regulatory requirements. If information is electronic, then individual data elements should be submitted once only. Yeah, single window is a facility that allows parties involved in trade. Ya, nah, kita coba tafsirkan kembali. Saya coba tafsirkan. Single window is a facility that allows parties involved in trade. Nah, ini parties ini berarti para pihak ya, bisa eh, parties ini itu tadi PCIS ya, boleh dikatakan ini port community system ya. Ada siapa saja dalam port itu, ada regulator, authority, ada swasta, ya, public, private, ada BUMN, ya, ada BUP, ya, Badan Usaha Pelabuhan, dan lain-lain ya. Pemerintah lainnya ya, Ministry of Finance ya. Nah, trade in transport to provide standardized information. Nah, intinya itu untuk menyediakan standarisasi informasi ya, and document through a single entry point to fulfill all import, export, and transit related regulatory requirement. Nah, artinya eh, IMO ini merupakan International Maritime Organization. Nah, artinya IMO ini merupakan suatu lembaga maritim dunia, itu sudah mensurvei ataupun sudah melihat ya dari sudut pandangnya mereka, katakanlah ini dunia ya, ini dunia ya, katakanlah seperti ini ya, Indonesia itu ada di sini. Mereka sudah melihat ke berbagai negara ya, di Indonesia mereka di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ya, ini berbeda-beda. Nah, dari sudut pandangnya mereka mungkin dari shipping company itu menyulitkan, standarnya berbeda-beda dan sehingga itu tidak bisa diglobalize ya. Karena standarnya berbeda-beda, mungkin ada yang di bawah. Nah, ini dengan adanya ini single window ini mungkin semua akan menjadi standar. Buktinya apa? Buktinya single window ini yang sudah berhasil itu di Windows System. Katakanlah single window ini yang sudah berhasil mendunia global itu apa? Windows System komputer ya. Di semua komputer itu sistem operasinya adalah Windows System. Nah, kalau sekarang ini sekarang ini sudah mencapai kepada kalau saat ini Windows itu udah ada Windows yang setahu saya ya, ada Windows 11 ya. Nah, ini lebih canggih lagi. Nah, ada generasinya ya, ada 10, Windows 9, 8. Nah, ini kita ada di mana nih Windowsnya. Nah, berhasil dan orang sudah bisa menerapkan. Artinya kita akan menuju ke situ dan halayak masyarakat umum sampai ke masyarakat perorangan, bahkan sampai saat ini saya sudah menggunakan produk dari Windows sistem ini tadi. Nah, bagaimana di pelabuhan? Nah, pelabuhan ini juga pasti akan arahnya ke sana. Nah, tantangannya adalah bagaimana dari manual ke sistem Windows system ini tadi. Nah, if information is in electronic, then individual data elements should be submitted once only. Should be submitted once only. Jadi
jika informasinya elektronik, maka eh, data elemen data perorangan harus disubmit hanya satu kali, ya. Nah, ini contoh saja ya, Windows ini kita merupakan Windows, ada satu data ya, katakanlah data order ya, katakanlah data order sistem ini ya, Windows ini tadi, katakanlah si ya, berarti si Windows ini ya, si sistem Windows ini katakanlah dia punya page seperti ini, dia sistem Windows-nya. Nah, ini dia hanya membuat algoritma, katakanlah ini ada isian, katakanlah di sini vessel ya, ketemu isi apa vessel. Nah, vessel itu diisi, dia kasih ini isi number, name of vessel ya, kemudian IMO number ya, IMO registration number, nah, ada di sini diisi, kemudian apalagi year building ya, tahun pembuatan, nah, ini kapal vessel, nah ini eh, page, katakanlah ini page one ya, nah katakanlah ini page one. Nah, ini berarti ini individual data elements should be submitted once only. Nah, kesempatan para parties ini tadi, baik itu shipping company maupun freight forwarder dan lain-lain, itu hanya mensubmit laman ini hanya satu kali. Nah, mereka hanya memberikan kesempatan satu kali untuk phase one. Jadi tidak boleh ada kesalahan, banyak kesalahan. Nah, katakanlah seperti itu dia sistem operasinya. Ya, nah tadi ya, hmm, di sini ada international trade ya. Nah ini tadi in trade. Nah, ya in trade, trade itu berarti perdagangan itu ada aktivitas buy ya, pembelian, shipping, ship transport ya. Ship ini katakanlah sebagai transport, sea transport ya. Pay ini dia bayar. Sistem pembelian, pengiriman, kemudian bayar. Nah, eh, transport service-nya ini adalah consignor, forwarder, ya pelakunya ada carrier, ya ship agent, ya ada consignee, ya penerima. Ya, transportation-nya itu ada activity-nya, ada load, ya loading, loading unloading ya. Berarti di sini ada lagi satu unloading, ada by sea, ada sea ya, ada port, ada discharge ya. Nah, kemudian ship operation itu ada owner, ada charter, ada manajernya, pelakunya, ada authorities. Nah, nah ini authorities itu safety and security. Ya. Otoritas itu dia mengatur, otoritas itu mengatur keselamatan dan keamanan. Nah, otoritas juga ini otoritas yang di bawah Kementerian Perhubungan. Ya, kalau di Indonesia Kementerian Perhubungan ataupun ministry, kalau di internasional itu biasanya Ministry of Transportation ya, Transportation ya. Nah, authorities juga ada lagi ini, Ministry of Finance ya, Ministry of Finance. Nah, ada Custom and Tax ya, bea cukai dan pajak. Nah, ini ya pajak masuk, pajak bea masuk tentunya ada kategori barang-barang yang masuk. Kalau yang ini custom and tax, bea cukai itu pemeriksaan barangnya. Barang itu
kenapa ada di bea cukai, nanti ada kalau di pelabuhan itu ada jalur hijau, nama-nama jalur. Nah, teksis ini nanti jenis barang yang kena pajak. Nah, itu yang mereka yang paham itu barang-barang mana, barang-barang ekspor dan impor yang masuk ke melalui pelabuhan kena pajak. Nah, contoh sederhana saja pengalaman saya ya, saya dari Singapura maju ke Batam. Dari Batam berangkat ke Singapura ya. Nah, pengalaman saya dari Batam ini Singapura SN ya. Nah, saya jalan-jalan muter-muter beli minuman ya. Minuman beralkohol untuk oleh-oleh karena biasanya ini duty free ada di bandara-bandara, ada makanan-makanan juga di Malaysia juga seperti itu banyak toko-toko oleh-oleh di Singapura, gantungan kunci dan lain-lain. Ketika kita masuk ke gate border yang ada eh, eh, di pelabuhan, nah ini akan diperiksa oleh custom. Nah, kita masukin nanti melalui X-ray, scan barang-barangnya. Nah, nanti akan dari pihak custom akan melihat barang-barang mana yaitu yang batas-batasannya kita beli dapat kita bawa ke dalam negeri tanpa kena pajak dan mana yang harus kena pajak, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, ini custom. Nah, ini namanya custom. Kalau biasanya itu pembelian di bawah 1 juta, kalau perorangan itu kita bawa dari luar negeri masuk melalui eh, eh, Harrysport di Batam itu bebas ya duty free karena nilainya di bawah biasanya kalau tidak saya lupa itu kalau perorangan itu di bawah 1 juta itu duty free mau bawa minuman bawa apa itu boleh nanti dengan tinggal menunjukkan kwitansi struk pembayaran nilainya berapa nah, itu free tapi di atas dari 1 juta lebih besar ini akan kena tax kena pajak ya nah ada periksanya itu di sini. Demikian juga, sorry, diperiksanya itu nanti Batam, di Batam ya, di Batam nih. Nah, kalau sebaliknya nanti di sini di Singapura, katakanlah tadi Batam, pemeriksaan tuh barang-barang masuk yang mau masuk dari Indonesia, dari Batam ke Singapura, pemeriksaan oleh customnya Singapura. Nah, kalau Malaysia berarti di sini, nah, ini Riau, berarti yang masuk ke sini berarti pemeriksaan di bea cukainya customnya Malaysia. Nah, kalau ke sini berarti customnya Indonesia. Nah, di sini diperiksanya. Oke, itu kalau perorangan. Nah, bagaimana dalam konteks kita ekspor impor yang volumenya tadi barangnya eh, eh, ini ya ton ya jumlahnya. Tadi kalau saya tadi satuannya mungkin nilainya hanya di bawah dari Rp 1 juta. Nah, ini misalnya barangnya hanya minuman ya, minuman eh, 500 liter ya, 500 bisa ditenteng. Bagaimana kalau dengan barang yang masuk dengan jumlahnya besar, kontainer. Nah, ini katakanlah 5 ton. Nah, inilah fungsinya custom. Ini dia. Nah, di semua negara akan berlaku sama, gitu kan. Kemudian internal trade, transport service, transportation, ada ship operation, ya. Nah, ini dia. Eh, Financial. Nah, itu ya. Payment and guarantees, gitu ya. Nah, next. Nah, ini financial itu payment. Nah, payment itu untuk dari sisi tadi yang ada di ship-nya, ya. Di sisi pengirimannya. Di sisi mana dia? Di ship kah atau di ship agent kah? Nah, di carrier-nya kah? Ya kan? Di forwarder-nya kah? Nah, di ini transportasinya kah? Nah, di port-nya kah? Nah, di loading-nya kah? Ya, ini dia harus ada garansinya di masing-masing tempat. Nah, kalau sudah ada garansi, ya, ini biasanya garansi untuk tidak barang tersebut tidak rusak, ya, katakanlah seperti itu. Kemudian kalau ada garansi, ada insurance, ya, liability, nah ini tanggung jawab, ya. Kemudian komersial kontrak, ya. Nah, kontraknya seperti apa, ya. Nah, komersial
operation komersial ya, operation and logistik. Nah, World Trade Organization. Key factors in establishing single windows for handling import and export procedure and formalities, trade, and the facilitation single window November 2011. Ya, single window, nah ini tadi sudah ya, is to provide platform and process for paperless electronic exchange ya, of trade information between participant in the trade process. Ya, originally accomplished through a single electronic lodgement ya. Jadi paperless. Nah, di sini kata kuncinya adalah uh, provide a platform ya and process for paperless electronic exchange ya. Nah, ini tadi kalau sudah ada electronic exchange, tentunya kalau paperless, nah, kalau kita di dalam pekerjaan yang biasanya tadi ada katakanlah ini sebuah dokumen ya, formulir ya, formulir ya. Nah, katakanlah ini sebuah formulir satu yang harus diisi ya, berisi informasi, informasi ya. Katakanlah ini formulir, formulir ini ya, dokumen ini formulir ataupun dokumen ini biasanya bentuknya kertas ya. Nah, kertas ini yang beredar ya, beredar ke mana? Beredar ke sini, beredar ke sana gitu ya. Nah, sekarang form ini sudah di-embed dalam suatu Windows System. Nah, Windows System, katakanlah Windows System itu tadi ini kita udah masuk ke ini, seperti sekarang ini ya, kita masuk di sini dalam suatu page-nya Windows System. Nah, itu sudah ada di sini. Nah, transaksional, katakanlah tadi informasi yang ini, informasi yang ini ya, informasi yang ini, ya informasinya ini sudah eh, embed di dalam tataran menjadi sebuah apa nama produknya nanti outputnya apa adalah data. Nah, data ini yang di transaksional ya, di transaksi. Transaksi kata ini bisa jika datanya itu jual beli. Atau nah, kalau dia exchange, nah, ada exchange berarti ini datanya ini dia apa? Ditransfer exchange ataupun ditransfer ya, itu dari parties tadi itu datanya by apa? Online kah? Internet kah? Atau masih ada lagi satu hardware, zaman dulu masih ada flash disk. Nah, flash disk kah? Nah, ini exchange trade information. Nah, online kah? Nah, ya kan? Atau web based kah? Nah, web based. Nah, contoh ya. Itu dia seperti itu. Ataupun lebih sederhana lagi, contoh aplikasi Gojek ya. Nah, Gojek ini startup Gojek ya. Dalam satu aplikasi Gojek ya, kita di sini ada pilihan menu Gojek ya, GoSend, GoMasas atau apa, GoFood. Nah, kita masuk klik yang ini. Ketika kita klik yang ini akan masuk ke laman lagi ya. Laman lagi berikutnya akan muncul sorry, kalau Gojek kan muncul pilihan. Nah, di sini from origin ya, destination. Tinggal klik lagi pilihan muncul lagi ke Maps. Nah, akan diklik lagi ke Maps, muncul tinggal pilih nanti keluar tarifnya. Nah, ini adalah suatu sistem juga, sistem operasi yang berbasis
ya, sistem operasi yang berbasis Android. Nah, kalau ini berbasisnya single window sistem, berbasis Windows, ya, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana katakanlah exchange kalau window ini satu window, ya, satu window, ya, katakanlah ini sebuah laptop, ya. Nah, laptop, katakanlah ini laptop yang ada Windows sistemnya, bagaimana data, ya, transaksi exchange datanya dari satu laptop ke laptop yang lain. Nah, bagaimana nih transaksional exchange datanya? Nah, supaya dia berpindah itu pilihannya cuma dua tadi, flash disk, menggunakan flash disk, atau menggunakan internet. Nah, jika sudah online internet, ya, sudah connect internet, maka tidak ada masalah. Nah, berarti kalau kita analogikan Windows ini ke dalam sebuah ini port, ya, pelabuhan, berarti port yang satu ke port yang satu, apakah sudah terkonek? Nah, ini dia, apakah sudah terkoneksi sistemnya? Nah, atau sistem yang di sini katakanlah menggunakan sistem yang lain, sistem A. Nah, sistem A. Di sini sistem B. Nah, ini kembali ya masing-masing, ini sistem B. Nah, kalau sistem B ini koneksinya pasti agak susah, banyak konflik, ya. Kan banyak konflik karena, tapi kalau satu menggunakan window, ya, katakanlah single window, nah, itu dia akan lebih mudah seperti itu. Nah, eh, one stop shop, ya, paper and or hybrid, ya. Jadi one stop eh, one one stop shop itu paper and or hybrid, ya. Nah, one stop shop itu berarti ya di satu tempat. One stop shop ini di artinya di suatu tempat, satu perhentian kita bisa beli semuanya, ya, itu dia seperti itu konsepnya. Trade promotion portal, ya. Nah, ini individual agency SW, gitu ya. Nah, di sini ada OGA, NGO, ya, non government organization, ya. NGO itu adalah non government organi- organization, ya, non enggak, ya, ini NGO, ya. Nah, kemudian SW itu adalah single window, ya. Nah, SW ini ya, single window, ya. Nah, singkatan dari single window. Nah, setelah ini dia prosesnya eh, masuk kepada electronic custom declaration. Hmm. Kemudian masuk kepada formalities single windows, ya. Logistik single windows. Nah, baru ini regional single windows, national single windows. Nah, ini dia. Nah, artinya national single windows, hmm, global single windows, ya. Nah, ini untuk per community system, ya. Logistik itu ada per community system, ada terminal operator system, ada terminal operasi sistem lagi yang lain, ada terminal operator sistem lagi, ada vessel call book and bill shipping service, ya. Nah,
Ini logistik single window. Nah, ini formality single windows. Nah, ini dia yang menjadi national single windows. Ya, nah, artinya di national NSW ini ya disingkat menjadi NSW. Ya, ini ada aplikasi sistem-sistem. Ya, katakanlah sebuah Windows kita sudah install Office-nya, ada port management, community system, ya katakanlah ini authority. Nah, ini biasanya official ya, katakanlah ini Office-nya kantor ya. Office ini bisa buat kebijakan, bisa buat presentasi, buat hitung-hitung, finance dan lain-lain ya. Ini terminal operator, katakanlah ini software yang sistem yang lain ya. Eh, software transportasi itu bisa hitung-hitung juga pemodelan dan lain-lain itu bisa di satu software lagi diinstal. Ini sistem install lagi ya, dimasukin Vessel Callbook ini ya, sistem lagi terinstall, terminal operator terinstall menjadi suatu logistik single window. Nah, ini software-software yang ada, sistem-sistem yang ada di sini ini harus connect menjadi suatu logistik single window. Nah, kemudian ini tadi formalities ya, trade promotional portal, individual single window, ya, electronic custom declaration ya, ini menjadi satu formalities single windows. Ini menjadi national single windows. Nah, national single windows ini harus kumpulan dari regional single window. Yang mana ya? Nah, ini menjadi global single window. Nah, kalau national single window dia hanya ada satu. Maka kalau mengacu kepada rencana induk pelabuhan nasional, kalau kita itu yang mana nih single window-nya? Nah, apakah itu Jakarta? Katakanlah ini apakah ini internasionalnya itu karena ada global, apakah ini Jakarta? Ya, karena single, kata mungkin istilah single, apakah ini Jakarta menjadi eh, hub port internasionalnya? Ya, hub port internasionalnya, atau modelnya itu yang ada di Bitung. Ya. Bitung ini menjadi aport. Nah, ataupun yang ada di Kuala Tanjung. Ya. Nah, yang mana? Ini katakanlah ini Indonesia ya. Katakanlah ini 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 Jawa ya, ini Kalimantan ya. Nah, ini Kalimantan, ini Sulawesi ya. Nah, ini Irian. Nah, di sini International Hub. Kemudian di sini Jakarta. Nah, ini Kuala Tanjung. Yang mana nih menjadi hub nasional ininya? Single window-nya yang mana? Apakah di partisi? Ya. Di sini juga ada sistem NSW atau di sini dipulkan di sini. Nah, ini juga apa? Ini nasionalnya juga di sini diterjemahkan dalam sebuah pelabuhan. Nah, ini tentunya antara perencanaan pelabuhan, teknisnya, dengan sistem operasinya ini harus connect. Sebenarnya tidak ada masalah ya, itu hanya masalah teknisis software saja. Main principle of full function, main principle of full function single window for thread processing ya. Nah, thread approval and cargo release, information demand and interaction between agencies ya. Ada WTO ya, UN agencies ya, ini OECD, ada WCO, G8, G20, ada UAU,
EU, ada NAFTA, ada APEC, ASEAN, ECOWAS, Donors, Development Banks, Aid Organization. Nah, ini legislating agency policy bodies-nya. Nah, ini ada activity-nya, national regulation and port process-nya, itu ada import, export, transit, transshipment, re-export, maritime, air, rail, road, rail, inland, waterways, dry port, DFZ, passenger, cargo, container, bulk, general cargo. Nah, eh, treaties and agreement, ya, global trade treaties, ya. Regional agreement, multilateral and bilateral, free trade agreement, ya. Nah, treaties ini adalah risalah, ya, global trade treaties. Nah, ini berarti ada eh, kalau treaties agreement, agreement ini ada kesepakatan, ya, perjanjian ataupun kesepakatan bentuknya. Treaties ini adalah risalah, katakanlah ada pertemuan, konvensi apa-apa, tentunya ada risalahnya. Nah, ini global trade treaties-nya itu eh, global trade treaties-nya itu risalah perdagangan itu apa, regional agreement, multilateral and bilateral, FTA, ya, free trade agreement, seasonal, special and temporary arrangement. Nah, ini trade agreements, trading partners, ya. Nah, ini setelah ininya semuanya sudah ada, komplit, ya, ininya trade agreement-nya sudah ada, kebijakannya sudah ada, proses perdagangannya, perjanjian perdagangannya apa. Nah, ini proses perdagangan, ya, perdagangan. Nah, ini kebijakan. Nah, baru ini transport dan logistik sistemnya. Nah, nah, transport and logistic transaction. Nah, ini, ya. Call or bird booking, billing, ya, transport by planning, cargo handling, staff doors, material handling equipment, storage, inspection gate, process, good release, local transport, custom declaration, annual volume transaction, license permits, NGO, certificate of origin, standard compliance, MRA, dan repayment. Formalities, compliance, transaction, ya. Transport and logistic transaction. Ya, ini, ya. Ini formalities-nya, ini transaction-nya. Ini. Nah, artinya ketika ini sudah muncul kontrak-kontrak perdagangan ini, bisa dihitung, ya, kalau sudah ada kontrak perdagangan, ya, kontrak perdagangan ini bisa kita hitung jumlah sudah dapat didapatkan volume, wah, ekspor dan impor. Nah, maka ini tugasnya Kementerian eh, Transportasi yang menangani di bidang transportasi untuk handling ini infrastruktur transportasinya, ya, infrastrukturnya, agar proses perekonomian ini, perdagangan ini dapat berjalan dengan baik, ya. Nah, demikian juga proses customnya dan lain-lain juga, formal compliance dapat mensupport. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, bisa kita hitung, kemudian infrastrukturnya juga sudah bisa
hitung ya. Nah, biaya infrastrukturnya juga bisa dihitung ya, transportasinya, infrastruktur transportasi biasanya ini sudah dimunculkan dalam APBN ya, postur kalau dia lebih luas lagi, postur APBN setiap tahun. Postur APBN-nya berapa? Katakanlah ini transport logistik, ini transaction ini, port, pembangunan dan lain-lain transport itu APBN. Berapa yang dibuat ke APBN? Katakanlah untuk Kementerian Perhubungan Rp 60 triliun. Nah, ini biaya transportnya sudah ditanggung oleh negara untuk memfasilitasi ini perdagangan. Nah, ya, perdagangan ini tadi. Logistic agencies example, shipping lines, port authority, transport, labor, inspection agencies, container handling, storage, under terminal, bulk, liquid, ro passenger. Ya. Cargo manifest by plans, vessel, container, declaration, packaging, declaration, container instruction, ship papers. Ya. Nah, PO ini purchasing order, invoice, packing list, bill of lading, payment, insurance, license, ini custom declaration. Nah, custom, food and drug, health, quarantine, economic, trade transport, financial, central bank, defense, security, marketing, promotion board. Nah, ini dia. Indonesia single window. Nah, ini dia. Indonesia single window, legal basis ya. Kepres number 24 strip 2005 Junto. Junto ini dalam bahasa hukum itu ya, JO ini singkatan dari Junto ya. Junto itu artinya berhubungan dengan peraturan yang mana, katakanlah seperti itu, pasal yang mana. Junto Kepres Junto Kepres nomor 54 tahun 2012 tentang tim koordinasi peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor ya. Instruksi Presiden nomor 3 tentang paket kebijakan iklim investasi. Nah, kemudian Kepmenko bidang perekonomian nomor Kep 19 M Ekon 4 2008 Junto nomor keputusan nomor 22 M Ekon nomor 3 26 tentang pembentukan persiapan nasional single window ya. Kemudian Perpres nomor 10 tahun 2008 tentang penggunaan sistem elektronik dalam rangka Indonesia single window ya. Kemudian definition ya. Ini dia untuk penerapan eh, NSW National Single Window ya. Indonesia Single Window itu legal basisnya tadi sudah ada ini semuanya. Kemudian definisinya ya. Definisi definisinya single submission of data and information ya. Single and synchronous of data and information ya. Single location making for custom release and clearance of cargoes ya. Ini definisinya. Single submission of data and information, single and synchronous of data information, single location making for custom release and clearance of cargoes. Nah, ini semuanya ada single ya. Nah, objektifnya itu adalah uh, to accelerate the completion of export import process and improving the
effectiveness of traffic handling performance of import goods. Ya. Effort to minimize the time and cost requires in all activities traffic handling. Ya. Export import good primarily related custom process of release and clearance of cargoes. Nah, ya. Service. Nah, service-nya itu nih service ya, trade system or trade net ya. Nah, jadi untuk mencapai eh, untuk percepatan the competition of export import process and improving effectiveness of traffic handling performance of export import goods. Nah, itu harus ada layanan ya, trade system atau jaringan perdagangan. Ini ada bagaimana custom clearance-nya dan government agency issuing permit-nya. Nah, issuing permit ada port system, portnet ya. Kemudian ada ini custom clearance-nya seperti apa, port system, portnet, trade system, berarti ini custom clearance lagi di perdagangannya. Bea cukai juga port system, portnet ada custom clearance lagi. Nah, ini trade system ini sistem perdagangan ya. Nah, sistem perdagangan. Nah, ini port system ya, custom clearance seperti itu. Nah, port physical flow of goods. Nah, ini service-nya seperti ini ya. Nah, intinya ini tadi adalah untuk percepatan ekspor impor, proses, dan meminimalis biaya dan meminimalisasi waktu dan biaya. Efisiensi, intinya sih jadi efisiensi waktu dan efisiensi waktu dan efisiensi biaya, gitu ya. Nah, seperti itu. Flow of document proses ya. Flow of document proses itu ini ada trader ya. Trader. Nah, ini view manifest ya. Prepare declaration, prepare and submit permit ya. View permit submit, initiate duty payment, instruction, view custom declaration status, good release respond ya. Nah, kemudian SE and FE itu prepare and submit manifest, update manifest ya. View status, main status, manifest number, manifest detail, deck detail plus good release response, loading list. Ya, list ini purchase ordernya, ini wilayah SAFE-nya, ini national single window ya. Ini ada bea cukai. Nah, ini wilayahnya bea cukai itu manifest detail, upper permit, customer declaration, customer deck response, duty amount response, credit advice ya, good release response, loading list plus get out get in time. Nah, ini ada OGA permit application, permit application status, good release response,
Ini bank, ada duty payment instruction, credit advice, debit advice ya. Nah, ini nasional single window. Nah, oke. Next. Nah, sistem sebelum national single window. Nah, sistem yang sebelumnya itu adalah, nah ini ada bea cukai, eh, transport, ya, ada warehouse, ya, ada government agencies, kemudian ini ada bank, kemudian ada port operator. Nah, ini semuanya masuk dalam satu importir. Nah, pelaku usahanya adalah importir, importir yang mengurus semua ke ke sini, ke bea cukai, ke port operator, bank, government agencies. Nah, ini sekarang berubah menjadi suatu sistem namanya NSW, National Single Window. Nah, contoh ya, importir ini katakanlah pengalaman saya ya. Nah, importir ini katakanlah sekarang ada aplikasi namanya e-commerce ya. Dengan adanya e-commerce ini ya, ini juga semua bisa menjadi importer. Contoh, saya membeli suatu barang dari toko Alibaba online ya. Alibaba ya, Alibaba, ada lagi toko online yang lain ya. Saya beli di Alibaba sebuah toolkit ya. Kemarin itu apa ya? Saya beli toolkit, kalau nggak salah saya beli toolkit dari Alibaba. Barangnya ada di Cina. Di Cina harganya itu Rp 500.000. Nah, pada webnya Alibaba saya search ini, katakanlah webnya Alibaba. Ini alamatnya Alibaba ya, w w w Alibaba. Nah, alibaba.com. Nah, di sini ada gambar barang ya. Di sini ada price dolar ya, berarti dolar. Dia price-nya dolar, katakanlah berapa? 500.000 itu berarti eh, 5, kalau 10.000 ke 50.000, berarti berapa? 5 kali 10.000, 50 ya, $50. $50 kali 10.000 berarti 500.000. Harganya dua toolkit ya, katakanlah toolkit. Saya buy ya, klik buy di sini, beli. Nah, nanti di sini sudah ada muncul pengiriman ya, delivery ya. Nah, pengirimannya berapa hari? Nanti ada harga-harganya, by shipping, reguler ya, 2 hari 3 hari, kilat pakai pesawat. Nah, ini ada tarifnya. Nah, yang menjadi masalah apakah tarif ini sudah include pajak, tax ya. Nah, ini sistemnya seperti apa dalam hal kecil. Jika sudah clear, saya tinggal klik buy. Nanti di sini sudah barang tersebut. Kemudian ada pilihan satu lagi, packaging. Nah, di sini saya pilih packagingnya apa. Apa mengikuti package-nya mereka atau mau digedein lagi, pilihan tinggal klik-klik saja. Ini sudah selesai. Nanti saya pilih katakanlah 1 minggu. Nah, 1 minggu ada tarifnya sekian. Tadi kalau ini akan merubah tarif, katakanlah 1 minggu ini akan berubah. Kalau normalnya $50, kalau 3 hari ini dia plus pengiriman, transportnya itu berapa? $2, katakanlah seperti itu. Nah, pengalaman saya impor toolkit ini
sampai di Mempawah ya waktu kemarin tahun 2020 itu 1 minggu. Nah, 1 minggu dari China sampai barangnya. Harganya katakanlah $52. Saya beli, paymentnya saya bayar melalui debit ya, kartu debit. Saya bayar kartu debit, sekarang kartu kredit juga sudah bisa. Maka proses ini semuanya sudah di-handle oleh toko online. Nah, ya sudah sistem-sistem online lagi, apa toko-toko lokal itu semuanya sudah di-handle dalam satu window ya, dalam satu jendela. Alibaba, toko Alibaba, termasuk pajak-pajaknya juga pengiriman, distribusi ya, udah dihitung semuanya di sini. Tadi ada shipping cost-nya juga, itu $2 ini sudah terhitung pajak dan lain-lain. Harga price-nya sudah muncul, price bagi masyarakat umum. Saya tinggal beli, harganya 1 minggu. Beli, delivery 1 minggu. Nah, ini juga masih dalam, katakan, pelaku usaha. Ini juga sebagai kalau yang sebelumnya saya harus mau beli ini, saya pergi ke importer di Indonesia. Saya mau beli, importer ini bisa dia juga toko bentuknya ya. Nah, jual toko-toko Indonesia, saya perginya ke sini. Nah, ada yang sebelumnya ini tadi importir ini. Ini ada importir ya. Saya mau beli di sini tang ya, barangnya ada di sini. Saya dari sini perorangan menuju ke sini karena kurangnya akses informasi terhadap tadi Alibaba ataupun toko online ya, yang ada di ini wilayahnya dunia ya, global. Nah, saya perginya ke sini ke importir. Nanti importir yang belanja-belanja ke toko-toko yang ada di Cina, dia cari, saya dicari di sini, cari di sini, cari di sini. Nah, sementara prosesnya ini saya bisa langsung dari sini, saya bisa langsung ke sini. Nah, ini perubahan sistem. Mungkin ini karena ada internet ya, kemudahan internet ini yang merubah pola bisnis ya. Pola bisnis ini berubah dia. Nah, nah, tadi importir ini yang mengatur semua, ini berubah menjadi namanya NSW, National Single Window. Dalam konteks ini, importir ini sekarang eh, sudah tidak ada lagi, tergerus ya oleh sistem. Nah, oh ternyata bukan. Importir ini sekarang masuk ke portal National Single Window ya. Nah, portal Single Window, eh, ada bank, ada port operator ya, ada JAS, ada Bea dan Cukai, Transportco, Warehouse. Nah, importir ini yang kalau importir ini berarti yang pemain-pemain besar ya. Kalau tadi saya perorangan, saya juga importir. Ketika saya belinya di tadi toko Alibaba, saya juga sudah sebagai importir, tapi dalam skala kecil ya, perorangan. Nah, kalau ini mungkin dalam skala jumlahnya besar. Nah, kalau besar ini maka dia butuh volume ya. Nah, volume, nah, dia harus masuk dihandle oleh ini. Nah, dalam satu portal yang skupnya besar ya. Hmm. Perkembangan versi ThreadNet Single Window Electronic Window ya. Ini dia ternyata ada versi 1.0 ya. Implementasi pertama pengajuan data secara elektronik ya. Pengelompokan daftar isian pabean ya. Waktu pemrosesan dalam hitungan hari. Nah, versi 1.8 ya. Pengelompokan daftar isian pabean ya. Waktu pemrosesan dalam hitungan setengah jam. Kemudian versi 2.0 ada Interactive ThreadNet, ada ini persetujuan diberikan dalam waktu 2,5 menit ya. Nah, ini versi 3.1 mengupgrade proses bisnis yang utama gitu ya. Nah, ini threadnetnya ya, freight forwarders ya, freight forwarders ini F ya. Nah, agen kargo udara, agen pelayaran, trader ya, badan pengembangan dan perdagangan ya, bea cukai, perusahaan asuransi ya,
Kadin, nah, kemudian instansi penerbit perizinan, dan di pelabuhan ya pihak ke bandar udaraan. Nah ini trade netnya, jaringan perdagangannya. Lalu pengeluaran barang impor dengan melibatkan Departemen Perdagangan ya. Secara manual ya, importer mengajukan PIB ke Bea Cukai ya. Bea Cukai memberitahu importir harus memiliki izin dari Departemen Perdagangan ya. Importir datang ke Departemen Perdagangan untuk memperoleh izin ya. Importir menemui direktorat-direktorat untuk mendapatkan izin impor yang diperlukan, izin diproses, keluar izin berupa hard copy. Nah, ini importir membawa izin ke Bea Cukai. Nah, nah, setelah adanya unit pelayanan perdagangan, ya, importir datang ke lantai 8 gedung Departemen Perdagangan. Unit pelayanan perdagangan menerima permohonan izin. Petugas unit pelayanan perdagangan menemui direktorat-direktorat untuk mendapatkan izin yang diperlukan dan izin dari direktorat selesai lalu dikembalikan ke unit pelayanan perdagangan ya. Kemudian importer datang untuk mengambil izin ya. Importir membawa izin ke bea cukai, kemudian barang keluar ya. Nah, kemudian ini proses-proses yang lama ya. Dengan menggunakan National System Trade ya, importir mengakses portal National Single Window ya, mengajukan PIB. Nah, sistem memberitahu importir harus memiliki izin dari Departemen Perdagangan. Nah, importir mengajukan izin secara elektronik, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, izin keluar, barang keluar. Oke, ya, ini dia. Nah, sekarang kita coba cek eh, ini National Single Window-nya. Bentar ya.
kita langsung masuk ke eh, Indonesia National Single Window-nya. Ini portalnya, Lembaga Nasional Single Window ya. Nah, ternyata itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah, kita bisa langsung masuk ke eh, ini ya, langsung masuk aplikasinya. Nah, ini ada beranda, profil, dan lain-lain informasi publik, ya, ada informasi publik, informasi tersedia setiap saat. Nah, langsung saja kita masuk tadi kepada sistem yang manual, orang datang ke Kementerian Perdagangan. Sekarang kita coba buy online, nah, urus perizinannya. Nah, di sini ada sistem nasional secara neraca komoditas fasilitas. Nah, ini aplikasi yang digunakan untuk mengajukan kepabeanan. Nah, ini dia kita masuk di sini. Di sini sistem informasi pengelolaan dan pembahasan bukan. Kita masuk si SSM perizinan perdagangan. Nah, kita masuk ke sini tadi. Nah, langsung ke sini. Nah, tadi pemohon itu prosesnya manual ya. Kita cek di sini di materi kita tadi. Nah, ini kita lihat ya cara manual. Nah, ini cara ulangin. Ini masih secara manual ya. Nah, ini secara manual. Ini proses-prosesnya ya. Bea cukai memberitahu importer harus Nah, ini kita harus datang manual. Nah, secara manual ini tentunya ada apa inefisiensi terhadap time dan cost secara biaya. Nah, setelah adanya unit pelayanan perdagangan, ini importir datang ke lantai 8. Nah, ini dia. Di sini kesamaannya. Kemudian unit pelayanan perdagangan menerima permohonan izin. Nah, dengan National System Windows System Trade, importir cukup mengakses. Nah, ini tadi yang manual ini, di sini time and cost-nya ini dihemat, dikonversi menjadi, ini dia, National System Window. Ini dipangkas, semua sistemnya online, cukup mengakses portal, mengajukan PIP. Nah, ini tentunya ini butuh pengawalan ya, sehingga masyarakat itu disosialisasikan biaya yang ini dikonversi menjadi ini. Nah, sistem single window, nah, ini lebih mudah ya. Cek, nah, dia langsung menjadi seperti ini. Nah, pengajuannya tadi cukup datang, kita lihat portal NSW-nya itu sekarang dia menjadi, nah, dia menjadi ke, nah, kita harus di sistem perizinan. Nah, jadi kita harus buat akun dulu. Nah, tinggal pilih pelaku usaha perusahaan, perseorangan. Kalau kita perseorangan, badan usaha pemerintah, ya, berarti ini BUP, badan usaha pemerintah. Nah, perseorangan, nah, yayasan, kedutaan asing, kementerian lembaga. Nah, katakanlah saya perseorangan, ya. Nah, akun NSW. Nah, selanjutnya pilih register user. Nah, ternyata register dia haruskan ke sini. Nah, informasi tujuan pengguna Anda membuat akun transaksi pengujian umum developer API katalog in-house monitoring dan evaluasi. Nah, coba transaksi. Nah, next, jenis pengguna, next, pengajuan umum, next, pilih jenis trader, perseorangan, ya, next.
nomor induk berusaha. Nah, nah karena saya bukan pengusaha, dalam ada belum terregistrasi sebagai pengusaha, nah, kalau berarti saya tanpa NIB. Oke, eh, tidak ada NIB, next, nol, coba diisi nol saja, SB, NPWP, ya, saya masukin NP perorangan, kemudian isi NPWP, katakanlah ini, next, jenis NPWP ya, selain pusat dan cabang, contoh katakanlah ini, ya, ya, tata sampai di sini, ya. Nah, ini merupakan alur data organisasi atau pemohon konfirmasi permohonan, ya. Nah, jadi kembali lagi, eh, nah, jadi ini harus buat akun dulu. Nah, yang tadi prosesnya datang, mengisi formulir di manual di Kementerian di unit layanan pengadaan, ya. Sekarang prosesnya kita sudah bisa online. Nah, online, nah, yang pertama untuk kita masuk ke sini, NSW, proses impornya ini harus buat akun dulu, ya. Nah, ini dia, harus buat akun. Setelah itu baru bisa melakukan proses-proses aktivitas ini ya, ekspor impor. Nah, ini username-nya. Kemudian, nah ini dia plus akunnya tadi sudah. Ini juga masih di akun. Ya, jadi saya tidak bisa masuk. Kita cukup sampai di sini intinya. Tadi national single window-nya itu ada di sini ya. Nah, perizinan perdagangan. Tadi setelah mendapatkan NIB, karena saya perorangan tidak memiliki usaha, saya tidak bisa impor. Mungkin untuk mendapatkan NIB itu saya harus melakukan transaksi usaha minimal katakanlah 20 juta. Saya nggak pernah. Saya hanya perorangan, nggak perlu ya. Kalau saya beli-beli melalui Alibaba juga itu produknya kan nggak nyampe nilai-nilai, ya nggak tahu ya. Mungkin dicoba masuk ke, saya coba masuk ke, eh, saya coba masuk ke ini ya. Kita cek kalau ke, saya beli di ini berapa maksimumnya. Apakah melalui harus NSW, Alibaba, ini udah ada Indonesia Alibaba ya. Nah, nah, coba saya masuk ke Alibaba saja. Hmm, ini untuk perorangan saya coba masuk ke produk grosir. Nah, ini apakah ada maksimum? Nah, ini $110 ya. Peringkat teratas, doorship, masuk sampel pusat. Hanya untuk Anda. Nah, seperti tadi yang saya pusat bantuan, Google Store, dapatkan jual di alibaba.com, layanan dagang, jangan perdagangan, layanan logistik, dan perusahaan untuk produksi yang menjadi masalah. Nah, ini contoh tadi saya katakan ketika saya dari mana? Dari Singapura ya ke Batam itu eh, di ini Singapura ya, saya pulang ini Batam, saya di sini belanja di Singapura itu di sini dicek ya. Saya bawa barang, di sini ada bea cukai. Nah, di Indonesia juga dicek di bordernya bea cukai, di customnya di Batam bea cukai ya, BC. Saya kalau nggak salah kebijakannya itu RP 1 juta. Nah, barang yang saya nilainya yang boleh saya bawa dari Singapura ya,
ke naik kapal menuju Batam itu nilainya hanya Rp 1 juta yang tidak kena pajak. Nah, jadi saya boleh beli gantungan kunci, boleh beli baju-baju yang Batam, makanan oleh-oleh apa saja, bungkusan mau besar mau kecil, nilainya nanti kwitansinya dicek RR 1 juta. Di atas 1 juta itu kena tax. Nah, sekarang bagaimana kalau saya beli di sini toko online? Nah, contoh misalkan ini barangnya Detachable Fast Container House Construction Site. Nah, itu harganya $1.080. $1.080 itu kalau saya konversi ya berapa tadi 180 dolar kali 14.000 ya, kali 14.000 15 juta. Nah, bagaimana kalau saya beli ini dia punya price harganya, nah ini harganya ya, nah ini harganya RP hanya agak gede. Kata saya ini ya harus yang gede. Harganya RP 15. Nah, RP 15 juta. Ini berapa nih kena pajaknya? Berapa persen teksnya? Ya, teksnya berapa persen? Saya kena pajak. Nah, teksnya berapa persen? Nah, kalau beli seperti ini, apakah saya harus masuk ke sebagai importir? Nah, karena perorangan berapa maksimumnya? Saya tidak tahu regulasinya itu seperti apa. Nah, apakah harus masuk ke sini? Kemudian saya kontrak, ya. Apakah bisa beli toko online langsung seperti ini? Nah, ini saya udah ini, nah, ini nilainya cukup ya, 1.080 tuh, ya 15 juta. Apakah ini langsung pajaknya sudah dihandle, ini udah termasuk pajak? Nah, price-nya ini saya juga belum paham ya, tidak terlalu paham. Nah, ini ada yang berapa dolar, nilai-nilainya besar-besar. Nah, coba saya cek ini, eh, ini saya cek. Nah, ini saya set ukurannya 20 feet. Wah, ini cukup besar ya kontainernya. Nah, saya lihat produknya sudah ada di sini semuanya. Logo custom, region brand, hubungi pemasok. Nah, ini pemasok, ini yang ada di sana. Berarti ini pembayaran, finance-nya itu lihat rincian. Pembayarannya saya bisa lakukan dengan dari informasi ya. Nah, pembayaran ini saya welcome. Nah, transaksi dilakukan melalui KRIFSKI aman, lebih cepat 2 jam. Semua mata uang utama diterima bayar dalam mata uang lokal dan Anda menghindari biaya konversi bank. Bayar dalam mata uang lokal Anda menghindari biaya konversi bank. Nah, saya tinggal pilih kartu kredit saya Visa atau Mastercard atau Apple Pay atau GoPay, PayPal. Nah, ini kalau pembayarannya, cara pembayar produk, silakan detail dengan pemasok ya, kirim pertanyaan Anda kepada pemasok, konfirmasi pesanan ya, bayar menggunakan metode dalam pilihan Anda. Nah, itu untuk proses paymentnya. Ya, sekarang saya coba close. Nah, profil perusahaannya ini, iklan perusahaannya itu adalah ini, apa nama perusahaannya? Dia perusahaannya itu ada di Shandong, China. Jumlah karyawannya 102. Oh, ini lumayan perusahaan sedang. Perusahaan ya, kalau lewat sini kategorinya perusahaan apa ya? Ini mungkin perusahaan sedang kan, ataupun kecil ya. Nah, saya nggak tahu kategorinya apa. Tahun 2013 pendapatan tahunannya itu 10 juta dolar. Nah, pasar utamanya domestik 40%, Asia Tenggara 15%, Timur Tengah. Nah, ini. Nah, produk utamanya ini, ini ya. Nah,
sudah ada informasi-informasinya semuanya. Ini dia sebagai di negaranya sebagai eksportir si perusahaan ini tadi. Nama perusahaannya ini saya bahasa China saya tidak tahu ini nama perusahaannya ya. Nah, saya tidak kenal ini nama perusahaannya. Nah, dia sebagai eksportir dan saya sebagai importir atas suatu produk ini tadi ya, atas suatu produk ini kontainer rumah. Saya sebagai importirnya untuk satu unit dengan harga price kalau 6 sampai 9 bulan set dia price-nya ini ya. Nah, price-nya ini saya ikutin. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Apakah saya harus masuk ke masuk ke portal NSSW untuk melakukan impor, mendapat registrasi atau sudah diurus langsung dari Alibaba? Nah, Indonesia Alibaba ini cabangnya sudah melakukan proses itu semuanya. Nah, saya tinggal bayar saja. Oh, ini dia eh, informasi ininya. Nah, nah, seperti itu ya. Eh, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, nah, izin perdagangannya. Lanjut lagi ke materi. Ya, ya, constraints to running ya. Eh, constraints to running. Constraints to running ya. Changing habit from manual to electronic on each stakeholder. Ya. Agency involve different level of readiness ya. Harmonization and adjustment of system application relevant agencies with national single window portalnya. Limited human resource ya. Nah, nah, tadi sampai di sini contrast to running ya. Eh, ah, sorry belum dijelaskan ya. Itu adalah intinya adalah perubahan kebiasaan manual pada elektronik on each stakeholder. Nah, ini perubahan kebiasaan elektronik biasanya yang beli manual kepada eh, eh, ke elektronik, transaksi manual menjadi transaksi elektronik. Nah, ini ya. Intinya seperti itu ya. Nah, agencies involve different levels of readiness ya. Eh, Kemudian harmonization and adjustment of system application relevant agencies with eh, national single window portal. Nah, limited human resource ya ini membatasi sumber daya manusia. Membatasi sumber daya manusia ini yang cukup sulit sebenarnya. Nah, ini pengalaman saya melakukan penelitian produktivitas buruh di pelabuhan. Nah, ini pengalaman saya ya, membatasi human resource. Nah, tadi seperti saya bilang, total TQM itu dia punya rumus adalah ada TQM terdiri dari man, ya manusia, kedua ini money, kemudian ketiga ini method, yang keempat ini mesin ya. Nah, mesin. Nah, intinya adalah ini unsur-unsur dari manajemen ya. Jika mesinnya ini di mesin itu ya
teknologi, software, baik hardware itu dia cukup tinggi. Ini bagaimana dengan kondisi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 200 juta. Nah, ini sistemnya manual. Nah, ini manusia ini seperti apa? Nah, untuk bagi negara-negara yang Singapura ya, untuk negara-negara yang seperti Singapura jumlah penduduknya sedikit, mungkin cocok jika karena keterbatasan sumber daya manusia, ya sumber daya manusia mungkin cocok untuk menginstal bersaing dengan negara-negara besar ya, itu menginstal memperbanyak mesin ya, mesin ini baik hardware maupun software karena keterbatasan. Nah, bagaimana kita mengadopsi model-model ataupun pola-pola yang ada di negara-negara maju, tanpa kita melihat bagaimana kita melihat strategi kelemahan, melihat kelemahan, peluang, kesempatan dan kekuatan kita. Nah, kita memasukkan posisi 200 jiwa ini, nah, ini sebagai apa? Sebagai kelemahan kah? Nah, atau sebagai kekuatan kah? Nah, Nah, itu kita masuk, kita lihat sebagai apa? Persepsinya kita, apakah itu sebagai kesempatan kah? Nah, apakah itu sebagai peluang kah? Nah, tentunya ini strateginya berbeda-beda karena kondisi ya, kondisi ya natural condition yang dimiliki dari kita. Kita harus melihat seperti apa. Nah, ini membatasi interaksi manusia. Nah, seperti itu dia. Nah, tentunya kita harus bijak dalam mengadopsi strategi dan kondisi perkembangan teknologi, sehingga kita dapat nanti menghadapi kemajuan teknologi. Nah, katakanlah ini industri 5.0 ini tidak berdampak kepada sosial, ya, konflik sosial. Nah, oh ya, tadi ketika pengalaman saya meneliti buruh di pelabuhan, ya, meneliti keterlibatan buruh, melibatkan buruh di bekerja di sebuah pelabuhan ya, di pelabuhan ya, di pelabuhan ya. Nah, untuk bongkar muat di pelabuhan dengan adanya sistem yang baru ya, kren, sistem ya, ada otomasi dengan adanya mesin ya. Buruh ini dengan ada kontainerisasi ya, dengan adanya kontainerisasi ya, kontainerisasi ini nggak mungkin diangkat oleh orang ya, tidak mungkin orang itu apa namanya eh, tidak mungkin orang itu yang sorry ya, kontainerisasi ya, ini kontainerisasi di pelabuhan ukuran 20 feet, nggak mungkin nih orang ya, nggak mungkin nih orang dia mengangkat kontainer, butuh berapa orang untuk mengangkat sebuah kontainer gitu kan. Nah, kemudian dia disusun eh, lagi dalam rak-rak, itu nggak mungkin orangnya. Nah, kemungkinan orang itu nah tentu si kontainer ini harus menggunakan peralatan lagi, menggunakan mesin lagi, ya, menggunakan mesin lagi, ya, menggunakan mesin lagi, namanya reach stacker untuk mobile ataupun kren, ya, ataupun menggunakan kren, ya. Nah, untuk kren, untuk mengangkat ini, nah, menggunakan kren ataupun reach stacker, nah, namanya reach stacker untuk mengangkat ini, memindahkan kontainer 20 feet. Nah, ini kan pergantian orang, mesin yang tadinya itu nilainya ini katakanlah 100 juta, nah, 100 juta ini mengganti beberapa orang, tugasnya beberapa orang. Nah, nah, tugasnya beberapa orang. Nah,
Lantas orang-orang ini dengan munculnya tadi yang ini, dengan munculnya peralatan mesin, dengan munculnya teknologi perkembangan yang cukup pesat, risk taker munculnya keren, dengan munculnya metode ini, kontainer ini. Nah, ini orang-orang ini yang tadinya di pelabuhan, berkontribusi di pelabuhan ini berubah menjadi apa? Sementara strateginya adalah limitasi human resource, nah, sumber daya, pembatasan manusia. Nah, ini menjadi apa orang-orang yang di pelabuhan ini? Nah, yang tadinya kontribusi di pelabuhan, orang-orang, nah, mau jadi apa nih orang-orangnya? Nah, ini tentunya ini salah satu penelitian saya berbenturan dengan kebijakannya pemerintah. Tentunya kita harus sadar bahwa dibandingkan dengan Singapura, Eropa, ataupun negara-negara lain, ya, kita memiliki persamaan cukupnya itu dengan negara-negara Cina, India. Nah, ini kita mempunyai potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Kita memang harus pengecualian, ya mungkin strateginya adalah apa, kontainerisasi ya, yang untuk ekspornya itu seperti apa, yang mau keluar, yang mungkin strateginya adalah yang mau keluar ke, katakanlah ekspor ke Cina dari Indonesia ini, apakah semuanya harus kontainerisasi, berapa persen, ya, yang multiple source-nya. Nah, untuk apa namanya, cipta kerja. Nah, cipta kerjanya, kalau ini cipta kerja, nah seperti apa ya? Karena ini orang-orang yang ini tadi, dengan adanya sistem apa, matching ya, peralatan pertumbuhan matching ini tadi, industri 5.0, orang-orang ini akan harus diefisiensi. Karena apa? Karena proses-proses yang manual ini, habits from manual to electronic ini, prosesnya tetap ada, orang tetap melakukan. Nah, yang tadinya ketemu di sana, sekarang prosesnya by elektronik. Artinya pekerjaan ini masih tetap ada. Gitu. Nah, bahkan sekarang pun ya, untuk peralatan ya, untuk peralatan ini ya, untuk mengoperasikan peralatan ini, bahkan sekarang ini sorry, kita mau mengoperasikan sebuah cartridge taker ya, ini dengan teknologi kita tetap mengoperasikan ya, risk taker katakanlah seperti ini, dia punya alat tuh seperti ini, risk taker ini orangnya kita pasang di sini satelit ya, pasang lagi software, ini bisa kita kendalikan secara virtual dari mana, dari home, saya bisa WFH ya. Nah, work from home ya, ini bisa dari rumah. Nah, tinggal kita hitung-hitungan berapa biaya transport ya, biaya transportnya kita ya, dari kantor ke rumah itu berapa. Nah, tinggal instalasi ini kita tidak perlu datang ya, hidupkan mesin segala macam, sudah bisa WFH dari rumah dengan internet ya, Internet of Things ya. Nah, Internet of Things ini tidak perlu ke pelabuhan, orang sudah bisa WFH dengan sistem virtual ya. Ini internet saja, pasang chip. Nah, ini sistem lagi pun kita tidak perlu ke pelabuhan. Nah, cuma tinggal kita hitung-hitungan biaya kita. Nah, instalasi ini tambah ini, artinya kita harus balancing model, menemukan sebuah formulasi model untuk penerapan IoT, Internet of Things, dan teknologi ya, dalam rangka eh, memanusiakan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.